Saya mulai start recording ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ya materi kemarin. Kalau kemarin kita udah bahas materi terkait dengan dasar-dasar kriptografi, pengertian kriptografi, lalu proses enkripsi, dekripsi. Kita belajar juga gimana caranya nge-encrypt pada kasus kriptografi konvensional yang ada pada zaman dahulu dan juga kriptografi modern yang ada pada masa sekarang gitu ya. Nah, kita bahas dulu mungkin ya kriptografi yang zaman dulu. Kemarin kita sudah bahas atau salah satu algoritmanya ada algoritma Caesar-Cipher gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan algoritma-algoritma yang based on karakter tersebut gitu ya. Satu persatu ternyata tidak hanya ada algoritma Caesar-Cipher saja, melainkan ada algoritma lain yang digunakan pada masa lampau gitu ya. Oke, mungkin saya mulai saja untuk PowerPoint-nya ya. Nah, jadi judul kuliah pada pertemuan kali ini adalah teknik substitusi abjad. Di mana teknik substitusi abjad ini adalah teknik mengenkrypt suatu informasi atau suatu data pada masa lampau gitu ya. Di mana sih data-data dan informasinya ini dia berbentuk rangkaian karakter ya, atau rangkaian huruf gitu. Jadi dia masih sifatnya dia masih konvensional ya. Jadi datanya itu belum berbentuk bilangan biner. Kalau kemarin kan kita bahas encrypt dengan menggunakan bilangan biner gitu ya. Nah, pada masa lampau itu masih belum menggunakan bilangan biner, melainkan data yang di-encrypt adalah data berbentuk karakter gitu ya. Misal karakter A, B, C gitu ya. Letter gitu, abjad gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ya pengenalan kriptografi ini ya di pertemuan pertama. Ini saya coret jadinya. Kita sudah belajar bagaimana cara mengencrypt dan mendekrypt menggunakan beberapa metode gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas juga nih, kita akan ulas lagi algoritma yang kemarin kita bahas, yakni algoritma Caesar-Cipher. Kalau kemarin kita bahas algoritma Caesar-Cipher-nya itu hanya proses enkripsinya saja ya, atau mengubah si data plain text-nya menjadi data ciphertext gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas gimana caranya si data tersebut atau si informasi tersebut di-encrypt lalu di-decrypt-nya, dan juga gimana cara ngebobol algoritma tersebut gitu ya. Kita lihat gitu ya si algoritma tersebut dari kelemahannya. Nah, kan saya sudah bilang ya, jadi mata kuliah kriptografi ini adalah mata kuliah yang ngebahas tentang hacking gitu ya. Nah, jadi standar kompetensi pada pertemuan kali ini, pada akhir semester, teman-teman itu diharapkan dapat menguasai pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang teknik-teknik kriptografi. Lalu teman-teman diharap juga mampu mengimplementasikan salah satu teknik kriptografi untuk mengamankan informasi yang akan dikirimkan melalui jaringan. Nah, sedangkan kompetensi dasarnya, pertama, teman-teman mampu menguasai teknik Caesar-Cipher ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Lalu teman-teman diharap juga dapat melakukan atau dapat menguasai teknik substitusi abjad tunggal. Nah, mungkin ini untuk teknik substitusi abjad majemuknya nanti kita akan pelajari minggu depan ya. Ini tidak kita pelajari. Jadi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dua aja ya. Yang pertama, kita akan bahas lagi lebih mendalam tentang teknik Caesar-Cipher, dan yang kedua adalah teknik substitusi abjad tunggal gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya saya akan tanya dulu nih sama teman-teman yang kemarin ikut perkuliahannya pertemuan 1 ya. Masih ada yang ingat nggak algoritma Caesar-Cipher tuh algoritmanya ngapain sih? Jadi si teksnya itu dibikin seperti apa sih? Gimana? Ada yang masih ingat nggak? Menggantikan huruf, Pak, substitusi. Substitusi huruf ya? Iya, hurufnya digeser ya biasanya. Digeser 3 ya, Pak. Nah, digeser 3 ya dengan modulus 26. Modulus 26 itu dari karakternya ya. Nah, ini benar sekali. Ini Mas siapa? Andreas, Pak. Mas Andreas nih ya. Mas Andreas berarti minggu lalu memperhatikan gitu ya. Bagus ya. Pak. Nah, di pertemuan kali ini materi apa saja yang harus dikuasai? Kalau sebelumnya kan teman-teman dituntut tuh ya
menguasai mengenai bilangan biner dan juga menguasai konsep XOR ya. Mengubah angka biner atau mengalihkannya dengan teknik XOR gitu ya. Nah, sekarang yang harus dikuasai teman-teman sebelum memasuki materi kedua ini, yang pertama teman-teman harus memahami dulu nih jenis serangan. Minggu lalu kita udah bahas ya. Jenis serangan itu ada serangan aktif dan juga serangan aktif gitu ya. Atau ancaman terhadap informasi. Lalu yang kedua, tujuan keamanan komputer. Nah, tujuannya ini proses enkripsi data ini untuk apa saja sih? Nah, teman-teman kan pasti sudah pelajari juga ya di minggu lalu. Dan yang ketiga yang harus dikuasai adalah dasar-dasar sistem kriptografi. Nih, dasar-dasar sistem kriptografi itu apa aja sih Pak? Nih, yang mungkin yang minggu ini baru gabung ya, minggu kemarin belum gabung. Jadi dasar-dasar kriptografi yang harus difahami itu yang pertama adalah proses encrypt ya. Tentu saja encrypt ya. Encrypt. Lalu yang kedua adalah proses decrypt. Decrypt ini saya pakai bahasa Indonesia aja, mungkin tulisannya harusnya decrypt gitu ya, decrypt. Nah, jadi mungkin saya akan jelaskan sekilas ya terkait dengan encrypt dan decrypt itu apa sih Pak? Jadi sebenarnya di kriptografi ini data original atau data yang aslinya itu dinamakan dengan plain text. Jadi data yang belum diubah itu dia disebut dengan plain text. Dan data yang sudah diubah menjadi data yang rahasia atau private, dia harus menggunakan kode ataupun harus menggunakan suatu informasi untuk mengubah data itu untuk mengetahui isi dari informasi itu dinamakan dengan ciphertext ya. Ciphertext ini pakai H harus ya. Ciphertext. Nah, proses mengubah si plain text menjadi ciphertext ini yang disebut dengan decrypt. Nah, jadi misalnya saya punya data nih atau punya informasi yang akan dikirimkan halo. Nah, si halonya ini saya mau pakai algoritma ini ya, misalnya pakai algoritma si Caesar Cipher. Caesar Ciphernya misalnya saya nggak mau gesernya itu 3, saya mau gesernya 2. Kedua ke arah kanan gitu ya, ke arah setelahnya gitu. Misal H jadi G, lalu A jadi B, L jadi M, dan O jadi P berarti ya. GBMP. Nah, proses mengubah kata halo menjadi GBMP ini yang disebut dengan encrypt. Lalu ini kan si data ini sudah dikirimkan ya, si GBMP ini dikirimkan. Sehingga kita tidak khawatir lagi ketika di tengah-tengah proses pengiriman tersebut, si data tersebut diambil oleh hacker. Karena memang data itu ya, kalau si hacker dia bisa ngambil data kita itu, ya dia harus tahu dulu kan kuncinya. Kalau misalnya nggak tahu kuncinya, dia maksud dari informasi itu pun dia tidak tidak ada manfaatnya gitu kan ya. Nah, setelah proses dikirimkan datanya itu lalu diterima kan oleh si receiver atau si penerima gitu ya. Nah, si penerima kan dia baru mendapatkan data yang bentuknya itu belum ada maksudnya gitu ya, belum ada informasinya. Dia data yang sudah disandi gitu ya, atau data yang sudah diubah menjadi yang tidak bermaksud gitu. Nah, lalu gimana nih cara mengubah informasi ataupun data yang tidak ada maknanya ini menjadi ada maknanya lagi? Nah, caranya itu adalah kita melakukan proses dekripsi ya. Jadi, proses dekripsi ini dia mengubah ciphertext menjadi plain text. Tentu saja dalam mengubah si ciphertext menjadi plain text, pada proses dekripsi, dia memerlukan key ataupun kunci gitu ya. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi, ada yang simetris dan asimetris ya. Kalau simetris, dia kunci encrypt dan decryptnya itu sama. Kalau decrypt, dia kunci dalam mengenkripsi dan mendekripsinya itu dia berbeda. Seperti itu. Oke, ini mungkin ini ya pretest, ini tidak perlu kita lakukan ya, jelaskan sistem-sistem kriptografi. Ini mungkin teman-teman sudah pelajari ya pada pertemuan lalu. Ini tugas juga nggak usah, tenang saja nggak ada tugas ya. Nah, adapun konten dari materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah algoritma Caesar Cipher. Nah, ini kemarin kita sudah bahas sekilas ya pada pertemuan minggu lalu. Lalu yang kedua adalah mono alphabetic Cipher. Nah, nanti ada lagi satu teknik lagi yang dinamakan dengan polyalphabetic Cipher. Tapi pada pertemuan kali ini, karena si Caesar Cipher ini dia bersifat monoalphabetic, jadi kita pelajari yang monoalphabetic dulu aja ya. Caesar Cipher dan monoalphabetic Cipher ya. Nah, apa sih Pak maksudnya monoalphabetic Cipher? Kalau Caesar Cipher mungkin teman-teman udah pada ada gambaran ya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan Caesar Cipher ya. Jadi Caesar Cipher ini adalah teknik kriptografi pertama kali ya. Jadi proses
pengubahan informasi menjadi informasi yang lebih private atau menjadi data yang sudah disandi. Nah, itu pertama kali adalah teknik Caesar Cheeper. Nah, tentu saja si Caesar Cheeper ini dia namanya terinspirasi dari penciptanya. Penciptanya itu adalah Julius Caesar. Nah, Julius Caesar ya. Dia raja yang jago dalam strategi perang ya. Nah, jadi si Julius Caesar itu dia ini ya ngebayangin, mikirin gitu ya. Dia mikirin. Misalnya ini tentara yang dia kirimkan ini, misal dia mengirimkan tentara atau dia mengutus suatu tentara untuk mengirimkan informasi ke tetangganya atau kerajaan tetangganya misalnya. Nah, tapi tiba-tiba ketika si informasi itu sedang dibawa oleh si tentaranya atau oleh si servernya, misalnya dia sedang dibawa, tiba-tiba dia dibunuh oleh musuhnya. Lalu si gulungan informasinya itu dia ditemukan oleh si musuhnya. Nah, itu kan bahaya ya. Misalnya di perang, strategi perangnya yang dibawa gitu kan sama tentara. Tiba-tiba di pertengahan perjalanan si tentaranya terbunuh dan si gulungan pesannya itu dia diambil misalnya sama si tentara musuhnya. Nah, itu sangat berbahaya. Maka si Julius Caesar dia memikirkan bagaimana caranya si informasi ini bisa dikirimkan, namun pada saat dikirim itu, pada saat proses pengirimannya itu, si informasinya itu tetap aman gitu. Nah, akhirnya kemarin si Julius Caesar itu dia menciptakan sebuah alat ya, yang dinamakan dengan sitel gitu ya. Nah, sitel ini terbuat dari pohon bambu gitu ya. Dia berbentuk segi 6 gitu ya. Nah, jadi dia kayak semacam gulungan gitu ya. Jadi nanti diputer si sitelnya itu, nanti kalau kuncinya pas, maka dia akan kebaca informasinya gitu ya. Kayak itu loh ya, kunci yang angka 0101 itu diputar-putar kayak gitu ya. Jadi sitel tuh kurang lebih seperti itu. Nah, si Caesar Cheeper ini dia adalah teknik kriptografi yang paling sederhana. Tentu saja, karena dia hanya menggeser si alfabetiknya saja. Misal A digeser 3 digit, setelahnya kan berarti A, B, C, D ya. Kan A nih, A, lalu dia digeser 3 huruf, setelahnya A, B, C, D, tentu saja A menjadi D gitu ya. Lalu B menjadi E gitu, dan seterusnya. Nah, dia diubah gitu ya hurufnya gitu ya. Nah, hanya dipergunakan pada huruf alfabet saja. Nah, gimana kalau misalnya huruf, Pak? Huruf ternyata dia tidak bisa nih. Huruf alfabet kecil maupun besar, sehingga ketika proses yang dilakukan pada angka, huruf lagi. Maksudnya angka, pada prosesnya dia bukan huruf, dia angka, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Jadi, dia hanya berlaku untuk 26 karakter yang ada pada huruf alfabet saja ya. Makanya kenapa kemarin di rumusnya itu ada modulus 26. Nah, lalu dilakukan dengan cara mengganti setiap karakter dengan 3 karakter berikutnya dalam urutan alfabet. Nah, awalnya si Julius Caesar dia menciptakannya seperti itu ya, 3 deret angka setelahnya. Nah, tapi kita bisa mengubah ya kuncinya. Misalnya kita mau diubahnya tuh 1 deret atau mungkin 5 deret. Nah, itu terserah kita ya. Nah, setiap karakter digantikan dengan 3 karakter berikutnya dengan modulus 16. Nah, maksudnya modulus 26 itu, bukan 16, modulus 26. 26 itu adalah jumlah huruf alfabet yang ada gitu ya. A sampai Z itu jumlahnya 26. Nah, rumus enkripsinya, jadi ini C itu ciphertext ya. Untuk mengubah si plaintext menjadi ciphertext itu, kita harus mengenkripsi, ini adalah enkripsi ya, mengenkripsi plaintext dengan menambahkan atau dengan menjadikan si huruf yang ada pada plaintext itu 3 huruf yang ada setelahnya. Misalnya di sini kita punya plaintextnya itu UNAS. Nah, kayak gini ya, UNAS. UNAS itu kan 3 huruf setelah U itu apa? RSTU, V, W, apa? X. X ya, X. 3 huruf setelah N? Q. Q. 3 huruf setelah A? 3 huruf setelah A? D, Pak. D ya. 3 huruf setelah D, setelah S? Victor. Vektor ya. Nah, jadi proses enkripsi plaintext menjadi ciphertext itu dia dengan menambahkan atau dengan mengganti 3 huruf setelah huruf tersebut gitu ya. Nah, itulah proses enkripsi ya. Jadi dia mengubah plaintext menjadi ciphertext. Nah, sedangkan proses deskripsi adalah
mendekripsi gitu ya, mengubah si ciphertext menjadi plain text. Ini ciphertext ya. Ciphertext. Dia mengubah ciphertext menjadi plain text. Nah, tentu saja misalnya kita punya X key defi, lalu kita tahu nih kuncinya itu adalah -3. Atau dia mengembalikan 3 huruf sebelumnya. X jadi U, Q jadi N, D jadi A, dan V menjadi S gitu ya. Nah, itulah proses Caesar Cipher ya. Nah, ini misalnya 0 ya. Kalau misalnya kita kasih indeks, si A ini 0 misalnya. Huruf pertama itu 0 gitu ya. Lalu kita akan tambahkan 3. Tentu saja si A ini dia menjadi D gitu ya. Karena dia plus 3 gitu ya, D. Lalu B menjadi E. C menjadi F, dan seterusnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, D menjadi G, dan seterusnya gitu ya. Inilah yang disebut dengan algoritma Caesar Cipher gitu. Nah, setiap karakter digantikan dengan 3 angka berikutnya dengan modulus 26. Nah, misal di sini kita punya plain text-nya waktu kuliah jangan ngantuk nih. Lalu kita ubah si plain text ini menjadi ciphertext menggunakan algoritma Caesar Cipher. Nah, jadi informasinya sulit sekali kan dipecahkan atau sulit sekali dipahami. Misal secara sekilas nih teman-teman, misalnya nih ya, si Bambang dia nge-WA si Yanti nih ya. Nah, si Yanti nih pacarnya si Yanto. Ternyata dia ngechatnya tuh si Bambang tuh teksnya kayak gini gitu ya. Lalu tiba-tiba si Yanto nih dia ngebuka HP-nya si Yanti. Lah, ini ada WA dari si Bambang, isinya apa nih? Loh, kok isinya kayak gini gitu kan? Padahal tulisannya I love you gitu kan. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya saya bukan ngajarin yang aneh-aneh ya. Oke, lanjut aja mungkin ya. Lupain yang tadi. Nah, Caesar Cipher sangat mudah dipecahkan dengan teknik brute force gitu. Jadi Caesar Cipher ini dia ternyata sangat mudah sekali dipecahkan. Karena kalau misalnya kita tahu kuncinya, ini sangat mudah sekali kan. Si Z kita balikan aja -3 jadi W. Wah, kalau yang lainnya udah tahu nih si Z jadi W, atau satu kata aja. Satu kata ini misalnya ZDNWX ini sudah terpecahkan. Kita coba-coba gitu ya. Maka nanti kata-kata yang lainnya pun atau satu kalimat ini pun akan mudah sekali gitu terpecahkannya. Nah, teknik brute force ini dia kalau misalnya teman-teman udah belajar analisis algoritma, brute force itu dia adalah teknik nyoba satu persatu. Jadi nyoba semuanya ya si brute force ini. Misal teman-teman punya teks seperti ini. Lalu teman-teman misalnya di -1 ini si hurufnya ini, atau dikembalikan menjadi satu angka sebelumnya. Z jadi Y misalnya. D jadi C misalnya, seperti itu. Oh, ternyata ini satu kalimat pun teman-teman udah coba nih. N jadi M misalnya. W jadi V gitu. X jadi W gitu ya. YC M VW. Oh, ternyata ini nggak ada maksudnya. Lalu teman-teman ganti lagi, ini kan -1. Teman-teman tes misalnya -2. Z jadi apa nih dengan -2? Nah, tiba-tiba teman-teman setelah coba -1, -2. Ternyata yang ada maksudnya itu adalah di -3. Di -3 ada ZDNWX itu menjadi kata yang bermaksud. Jadi ada maknanya gitu ya. Katanya waktu. Nah, kan udah ketemu satu kalimat aja atau satu kata aja. Yang lainnya tinggal teman-teman gunain nih. Yang si -3-nya. Nah, dia bisa ke kebobol ya, atau bisa ke diketahui gitu kuncinya dengan algoritma brute force. Karena kemungkinannya, karena jumlah huruf pada alfabet itu hanya 25, maka kemungkinannya itu hanya ada 25 kemungkinan. Jadi dia di -1 sampai -25 gitu ya. Jadi dia hanya ada 25 kemungkinan si teknik Caesar Cipher ini. Bahasa yang digunakan dalam plain text sudah diketahui dan mudah dikenali gitu. Salah satu alasan kenapa Caesar Cipher ini sangat mudah dipecahkan gitu ya. Nih, pemecahan dengan teknik brute force, misalnya ini ada kalimat PHHW, PH, DIWHU, WKH, WRJD, SDU, WB. Lalu kita buat nih, kalau di -1 jadi OOGV. Oh, ini nggak ada maknanya di -1. Lalu di -2, dia NFFU. Oh, nggak ada maknanya juga. Lalu di -3 nih, ketika si ini di -3, meet me after the toga party kan. Wah, ini kan
Jadi pesan dari si Yanto ke pesan si Bambang ke si Yanti itu ini gitu kan. Ternyata si Yantonya dia udah ngerti gitu kan. Udah ngerti dekripsi. Wah, kata si Yanto, ternyata ini nih isi pesannya. Ketemu sama saya setelah pesta toga gitu. Wah, gitu ya. Jadi teman-teman harus ngerti juga ya dekripsi sama enkripsi. Jadi kalau misalnya ada pesan yang aneh-aneh, teman-teman bisa melakukan dekripsi gitu ya. Nah, sesar Shipper dengan hanya mempunyai 25 kemungkinan, jadi si teknik sesar Shipper ini sangat jauh dari kriteria aman ya. Karena memang ditemukannya pun sudah ribuan tahun yang lalu gitu ya, sesar Shipper pun. Jadi kalau misalnya sekarang digunakan dalam komputer atau sistem informasi, ini tidak aman gitu ya. Dan dia hanya diperuntukkan 26 huruf alfabet saja ya. Coba teman-teman bayangkan, sekarang karakter yang diketahui oleh komputer gitu, berapa karakter gitu kan? ASCII aja ada berapa? ASCII itu 26 ya kalau nggak salah ya. Atau berapa sih? 256 ya. ASCII itu 256 karakter gitu ya. Ditambah lagi karakter-karakter lain seperti karakter huruf Arab, huruf Cina dan lain sebagainya. Jadi si sesar Shipper itu dia tidak aman karena dia hanya bisa digunakan ke 25 karakter itu saja. Nah, lalu ada nih satu teknik lagi yang dia teknik jadul juga sih, teknik algoritma lawas gitu ya. Dia si kriptografi klasik juga, tapi dia lebih canggih sedikit lah ketimbang si sesar Shipper ini. Dia disebut dengan teknik monoalfabetik Shipper. Nah, apa sih maksudnya monoalfabetik Shipper ini? Jadi di bahasa Indonesianya monoalfabetik Shipper ini dia adalah Shipper abjad tunggal. Adalah enkripsi metode substitusi yang memetakan tiap-tiap abjad dengan abjad lain secara random. Kalau tadi kan si abjadnya itu A, misalnya di plus 3. Di plus 3 jadi D gitu ya. Lalu B di plus 3 jadi E gitu ya. Nah, dia kan kelihatan ya ini patternnya atau polanya. Jadi ketika satu huruf diketahui gitu ya, dia patternnya itu ketahuan nih plus 3 gitu. Maka seluruh huruf pun dia bisa di-encrypt dengan -3-kan gitu kan. Nah, tapi beda halnya dengan si monoalfabetik Shipper ini. Jadi si monoalfabetik Shipper ini dia memetakan tiap-tiap abjad dengan abjad lain secara random. Misal huruf A dia dijadikannya itu B gitu ya. Kan A jadi B itu plus 1 gitu ya. Tapi misalnya B itu jadi M misalnya. B ke M tuh plus berapa? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M gitu ya. 11 gitu ya, misalnya plus 11 gitu ya. Nah, ini kan random ya, 1 jadi 11 gitu ya. Patternnya susah kan? Atau polanya tuh susah gitu, dipecahkan. Nah, bukan metode pergeseran seperti sesar Shipper, melainkan si algoritma ini dia polanya itu random. Kalau tadi si sesar Shipper tuh polanya seragam ya semuanya ya. Satu huruf plus 3, semuanya plus 3. Tapi kalau si monoalfabetik Shipper ini, dia polanya random. Nah, ini mungkin saya hapus dulu nih. Mana ya? Ngapusnya. Eraser. Lama ya. Discard saja nih ya. Oke. Nih, misalnya A, dia dijadikan D. Ya, A dijadikan D itu plus 3 ya. Plus 3. Tapi B jadi K, ternyata dia bukan plus 3. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Plus 9 gitu. Random kan? C jadi V, dia plus berapa mungkin ya. Lalu Z jadi N, dia minus berapa gitu ya. Jadi dia polanya tuh random gitu ya. Nah, lalu polanya siapa yang nentuin, Pak? Apa karakternya itu yang hanya ada pada screen yang Bapak tunjukkan saja? Nah, ini enggak, teman-teman. Polanya ini teman-teman bisa buat sesuka hati teman-teman. Misal A nggak harus jadi D, A misalnya jadi M. A jadi M, ini boleh. Nah, jadi kemungkinan untuk ngubah si hurufnya ini pada monoalfabetik Shipper ini dia lebih banyak daripada kemungkinan yang ada pada sesar Shipper. Nah, kita bandingkan misalnya. Misal terdapat 3 simbol alfabet. Ini simbolnya alfa, beta, dan gamma gitu ya. Kita punya 3 simbol, alfa, beta, dan gamma. Misal kalau di sesar Shipper kita geser nih. Kan urutannya tadi misalnya beta, gamma, alfa. Kita geser ke arah kiri -1. Si betanya dia jadi gamma, si gamanya dia jadi alfa, dan si alfanya itu dia jadi beta gitu ya.
Nah, sehingga pada sesar Sipper ini kemungkinan kombinasi huruf pada 3 simbol ini dia hanya 2 kemungkinan saja. Kemungkinan pertamanya ini dan kemungkinan keduanya ini. Jadi dia hanya ada 2 kemungkinan. 3 minus 1. Jumlah simbol di minus 1. Jadi dia hanya ada 2 kemungkinan susunan huruf gitu ya. Nah, sedangkan, dia rumusnya N-1 ya, si sesar Sipper ini. Jadi misalnya kalau karakternya teman-teman ada 20 karakter, tinggal teman-teman masukkan saja di sini. 20 minus 1. Jadi cuma ada 19 kemungkinan kombinasi huruf gitu ya. Nah, berbeda dengan si monoalfabetik Sipper. Kalau si monoalfabetik Sipper, misalnya di sini ada alfa, beta, dan gamma pada plain text-nya. Nah, ini ciphertext ya. Mohon maaf, tadi ini ciphertext. Tadinya alfa, beta, gamma. Dia jadi ciphertext pertama. Digeser minus 1 jadi beta, gamma, alfa. Lalu digeser minus 2 dia jadi gamma, alfa, dan beta gitu. Nah, sedangkan pada monoalfabetik Sipper, dia kan bisa random ya. Jadi si alfa dia bisa ubah jadi beta, bisa. Diubah jadi gamma, bisa gitu ya. Dan si betanya pun dia diubah jadi gamma, bisa. Jadi alfa, bisa. Nah, ternyata kemungkinan kombinasi huruf atau kombinasi karakter pada monoalfabetik Sipper ini dia lebih banyak nih teman-teman. Dia ada 5 kemungkinan. Nah, rumusnya itu dia adalah N faktorial di minus 1. N-nya itu adalah jumlah simbol atau jumlah karakternya. Karena di sini jumlah karakternya ada 3, maka kita masukkan N-nya itu ke 3 ya. 3 faktorial dikurang 1. Nah, mungkin ini yang lupa ya terkait dengan materi SMA. Faktorial tuh maksudnya gini. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Lalu hasil perkaliannya ini di minus 1. Karena di sini minus 1 gitu ya. 3 kali 2, 6. Dikalikan ini. 6 dikali 1, 1 gitu ya. 6 dikurang 1, 5. Maka kemungkinan yang bisa terjadi atau rangkaian karakter yang terjadi pada monoalfabetik Sipper ini adalah 5 kemungkinan. Karena N faktorial di minus 1. Jumlah karakternya tadi ada 3. Alfa, beta, gamma. 3 faktorial di minus 1 ya. Seperti itu. Nah, monoalfabetik Sipper kalau misalnya diimplementasikan ke jumlah karakter atau huruf alfabet yang ada 26 karakter ya. Jumlah huruf alfabet itu kan ada 26 karakter. A sampai Z gitu ya. Maka, ini kalau sesar Sipper ya. Sesar Sipper dia hanya 25 kemungkinan. Nah, kalau monoalfabetik Sipper, tadi kan rumusnya N faktorial dikurang 1 ya. Jadi teman-teman masukkan aja N itu 26. Karena jumlah alfabetik itu A sampai Z ada 26 ya. 26 faktorial di minus 1. Maka ada 4 berapa nih? Ini juta, miliar, apa-apa ya? Ini juta, miliar, triliun. Banyak ya? Pokoknya banyak ya. Kemungkinan yang dapat terjadi gitu ya. Di si monoalfabetik Sipper. Dia ada, ini apa sih? Billion kali ya? Dia banyak banget ya. Kemungkinannya lebih banyak lagi kan. Kalau sesar Sipper tadi hanya ada 25 kemungkinan. Sedangkan di monoalfabetik Sipper ini dia ada 4 kali 10 pangkat 26 kemungkinan. Banyak banget ya. Jadi ini 4 berapa nih? 4 miliar, bilion, apa miliar, bilion lah. Pokoknya panjang banget lah ya. Nah, teknik ini dilakukan untuk mempersulit kriptanalis. Kan kalau minggu lalu kita udah pelajari ya, kriptanalis itu dia adalah orang yang mempelajari pola dari kriptografi atau pola dari algoritma kriptografi untuk dapat memecahkan si plaintext si ciphertext menjadi plaintext untuk dapat mengubah gitu ya. Si ciphertext menjadi plaintext. Jadi bisa dibilang dia kayak hacker gitu ya. Dalam menganalisis pola susunan plaintext. Jadi dia nyari nih polanya, susunannya gitu ya, patternnya gitu. Si kriptoanalis ini. Nah, namun demikian, enkripsi substitusi abjad tunggal ini mudah sekali untuk dipecahkan dengan analisis frekuensi. Oh, ternyata meskipun kemungkinannya ada 4 kali 10 pangkat 26, ini ternyata masih mudah ya dipecahkannya. Oh, namanya manusia gitu kan, pinter ya. Nah, dia dipecahkan dengan analisis frekuensi. Nah, kalau diamati dalam satu bahasa apapun, nah ini tergantung bahasanya ya, ternyata si analisis frekuensi ini, pasti terdapat huruf yang sering muncul. Contoh, misalnya di bahasa Inggris, yang sering muncul itu kalau nggak salah P sama A gitu ya. Di bahasa Indonesia saya belum pelajari gitu ya. Yang sering muncul tuh huruf apa. Dan pastinya yang sering muncul itu adalah huruf vokal gitu ya. Mau itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, pasti yang sering muncul itu adalah huruf vokal.
Yang jarang muncul pastinya huruf Q ya. Huruf, kalau di bahasa Inggris Y masih sering ya. Di bahasa Indonesia Y banyak juga ya. Z mungkin ya. Seperti itu ya. X ya. X jarang sekali itu ya. Dia muncul. Jadi frekuensi kemunculan. Frekuensi si huruf itu digunakan dalam sebuah kalimat gitu ya. Maksudnya frekuensi di sini tuh. Nah, contoh misalnya sebuah ciphertext dari pesan bahasa Inggris. Misal kita punya pesan bahasa Inggrisnya kayak gini. Waduh, Pak. Ini apaan ya, Pak? Kok kombinasi hurufnya bingungin banget ya? Nah, ternyata si huruf ini setelah kita hitung, misalnya kita hitung nih jumlah P-nya ada berapa, jumlah Z-nya ada berapa, jumlah S-nya ada berapa, jumlah U-nya ada berapa. Ini kita hitung. Lalu setelah kita hitung, ini kok ada komanya, Pak? Ini maksudnya apa? Si P-nya ini di sini total itu ada 16. Nah, ini kalau nggak salah total angka huruf P total karakter yang ada di sini tuh berapa gitu, N. Kita anggap N aja. Nah, 13,33 ini dia adalah 16 dibagi jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kata yang ada pada rangkaian ini lalu dikalikan 100%. Dikalikan 100%. Jadi bisa dibilang si 13,33 ini dia adalah persentase gitu ya. Persentase si P ini muncul pada rangkaian ini. Nah, lalu kita cari nih dari A sampai Z dan kita rankingkan, teman-teman. Dari A sampai Z kita rankingkan. Ini semuanya ada ya. Makanya di sini ada yang 0, kalau 0 berarti dia nggak ada di sini gitu ya. Dari A sampai Z kita cari 26 huruf ini kemunculannya pada serangkaian kalimat ini. Lalu kita jadikan persentase sehingga terdapat persentase seperti berikut gitu ya. Ini kita pakai dulu. Yang teman-teman ingat yang harus teman-teman ingat ini dulu aja, PZS 3 huruf yang persentasenya paling tinggi. Lalu ternyata frekuensi huruf dalam bahasa Inggris itu sebagai berikut. Jadi huruf A itu frekuensinya 8, huruf E ini adalah 12. Jadi di bahasa Inggris itu yang paling sering muncul pada suatu kalimat adalah huruf E. Jadi huruf E itu sering sekali muncul pada kalimat ya. Nah, Pak, ini frekuensinya ini relatif frekuensinya ini dapatnya Bapak dari mana? Dapatnya saya browsing juga ya ternyata. Teman-teman kalau cari di Google itu ada ya. Karakter in alphabetic. Nah, ini ada ternyata teman-teman. Karakter frekuensi in alphabetic. Nah, jadi mungkin ada orang ya yang dia atau mungkin ada peneliti gitu ya. Dia meneliti. Biasanya ini penelitinya itu di bidang ini ya. Di bidang bahasa. Jadi ahli bahasa ini. Ahli bahasa itu dia bikin frekuensi kemunculan dari setiap huruf ini pada kalimat. Ternyata yang paling banyak itu di bahasa Inggris, ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris ini ternyata huruf yang paling sering muncul itu adalah E. Jadi E itu persentasenya atau frekuensinya 11% dari keseluruhan huruf munculnya. Jadi ini kalau di total E sampai Q ini, dia totalnya 100% ya teman-teman ya. Ini 100% ya. Nah, si E ini dia jumlah kemunculannya itu 11% dari keseluruhan huruf alfabetik gitu ya. Yang keduanya ada A itu 8%, dan si R itu adalah 7%. Nah, ini dibuat grafiknya. Dibuat diagramnya gitu ya. Diagramnya seperti ini, yang paling sering muncul tadi E ya. E, lalu yang keduanya itu adalah T, dan yang ketiganya itu adalah A. Nah, si ranking huruf tadi, teman-teman yang teman-teman udah dapatkan tadi, PZS ini, teman-teman ubah nih, si P ini kan dia paling sering muncul 13. Teman-teman ganti si P-nya itu jadi E. Nah, itu kan si P jadi E, lalu si Z ini, dia kan paling kedua sering muncul. Teman-teman ganti jadi yang kedua di sini yang mana nih? Yang kedua paling sering muncul adalah T gitu ya. Nah, teman-teman tadi ini Z. Ini kan tadi yang pertama P dan ini Z ya. Jadi si P-nya teman-teman ganti jadi E, dan si Z-nya itu teman-teman ganti jadi T ya. Nah, jadi ketika teman-teman ubah, ternyata si P-nya itu jadi E, dan si Z-nya itu jadi T. Ini teman-teman identifikasi sementara ya, dengan membandingkan frekuensi huruf dalam ciphertext dan huruf dalam teks bahasa Inggris. Teman-teman ubah nih, ciphertextnya P jadi E, Z jadi T. Berdasarkan persentase tadi ya, frekuensi tadi. Nah, ternyata setelah diubah, ZW jadi TH, ZWP jadi D.
ZWS Z jadi dead. Wah, ini udah ada maksudnya gitu ya. Dia udah ada maknanya gitu, the dead gitu di bahasa Inggris gitu ya. Nah, maka ketika kita cari dan kita ubah, misal seperti ini dulu awalnya gitu. Setelah berhasil mengidentifikasi 4 huruf, dilakukan analisa awal terhadap ciphertext. Dianalisa dulu. Lanjutkan proses frekuensinya, proses frekuensinya itu dilanjutkan lagi. Si persentasenya ini dicocok-cocokkan. Kalau misalnya ternyata si S ini ketiga, si S yang ketiganya ini A, kalau misalnya dia nggak cocok, teman-teman ganti nih si A-nya ini ke di bawahnya U berarti. Coba lagi nih U. Kalau si A-nya diubah jadi U, dia ini nggak ada maknanya nggak. Kalau nggak ada maknanya dia ke bawahnya lagi ke O. Jadi berdasarkan order frekuensinya gitu ya. Nah, setelah diubah dan dicoba-coba, ternyata dia yang tadinya UZQS ini dia mengandung makna. It was disclosed yesterday that several informal but direct contact have been made with political representative of the Viet-Cong in Moscow gitu ya. Jadi ada maksudnya ternyata dari teks yang tadi gitu ya. Dengan menggunakan trial and error. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Proses enkripsi menggunakan monoalfabetik. Atau proses ininya, bukan enkripsinya. Kalau enkripsi tadi ngubahnya gampang gitu ya. Ini proses ngebobole gitu ya. Mencari patternnya, mencari rangkaiannya. Nah, itu sedikit sulit ya. Tidak seperti Caesar Cipher ya. Dia patternnya itu cenderung sama gitu ya. Jadi ketika teman-teman bisa baca patternnya, maka si teksnya teman-teman tinggal dekripsi saja gitu ya. Mudah sekali gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Algoritma monoalfabetik ya. Algoritma yang setingkat lebih unggul dibandingkan dengan Caesar Cipher. Jadi teknik monoalfabetik Cipher ini ternyata juga mudah dipecahkan gitu ya. Dengan menggunakan teknik frekuensi tadi ya teman-teman ya. Frekuensi monoalfabetik Cipher gitu. Dia mudah dipecahkan karena teknik ini memfrekuensikan frekuensi dari pesan aslinya, merefleksikan ya frekuensi dari pesan aslinya, sehingga si rangkaiannya ini mudah sekali untuk dipecahkan gitu ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita akhiri? Silakan. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau misalnya untuk yang monoalfabetik Cipher ini, dia juga bisa membaca yang angka juga nggak kan? Kalau yang Caesar Cipher ini kan dia kan nggak bisa menginskripsikannya menjadi dari angka gitu, Pak. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kalau Caesar Cipher kan dia hanya huruf alfabet saja. Nah, gimana kalau misalnya monoalfabetik Cipher? Dia bisa nggak mengubah yang non-alfabetik menjadi plain text ataupun ciphertext menggunakan algoritma ini? Jawabannya bisa, Mbak, karena di algoritma monoalfabetik Cipher ini dia si karakternya ini kan patternnya itu kita yang buat gitu ya. Patternnya kita yang buat. Pengubahan hurufnya itu, pergeseran hurufnya itu kita yang buat ya. Jadi kalau misalnya A jadi N atau A jadi X, itu kita yang tentukan. Nah, maka kita bisa juga tentukan. Misal kita tentukan kalau misalnya dia 1 diubah menjadi 5 gitu. 5 dia berubah jadi 8 dan seterusnya gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Contohnya yang ada pada di slide ini ya. Di slide ini dia bukan huruf alfabet ya, melainkan dia simbol gitu ya. Simbol alfa, beta, dan gamma. Nah, dia diubah kan si alfa, beta, gamanya ini. Misal alfanya ini dia direpresentasikan menjadi beta. Lalu di sini si alfanya ini dia direpresentasikan jadi gamma. Nah, jadi bisa, Mbak, si monoalfabetik ini dia mengenkripsi atau mendekripsi selain huruf alfabet yang 26 itu. Karena dia di rumusnya pun tidak ada modulus 26 ya. Kalau tadi di si Caesar Cipher kan dia ada modulus 26. Modulus 26 itu menandakan 26 huruf alfabet tersebut gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada nggak yang ditanyakan lagi? Ini nanti muncul ya satu-satu ya di
UTS ya, yang kemarin tuh, yang apa sesar-ciper. Nanti ini monoalfabetik muncul juga deh, satu soal gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan saja ya untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini, saya minta teman-teman